Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilivan, NPM 181110100461 dari Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya selaku mahasiswa PPL di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung ingin menjelaskan mengenai materi bughod atau pemberontakan. Langsung saja, yang pertama di sini ada pengertian bughod. Dari Al-Zamakhsyari mendefinisikan kata al-baghyu merupakan bentuk masdar dari kata al-bughd dengan melampaui batas, perbuatan zalim, dan menolak perdamaian. Kemudian Al-Zuhaili mengatakan pemberontakan adalah sikap seseorang yang keluar dari kepatuhan kepada pemimpin yang sah atau pemerintah dengan melakukan perlawanan dan revolusi bersenjata atau pembangkangan terhadap pemimpin dengan menggunakan kekerasan. Adapun bughod dalam pengertian syara adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Al-Qurtubi mendefinisikan bughod sebagai keluarnya sekelompok orang atau menentang dan menyerang iman yang adil yang diperangi setelah sebelumnya diserukan untuk kembali rujuk kepada ketaatan. Kemudian selanjutnya itu seorang bisa dikategorikan bughod atau berikut adalah kategori dari orang-orang yang melakukan bughod. Yang pertama yaitu memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Kemudian yang kedua memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Kemudian yang ketiga memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Yang keempat memiliki imam yang ditaati. Kemudian tahap-tahap menghadapi kaum bughod. Berikut ini adalah tahap-tahap pemberian tindakan hukuman terhadap pelaku bughod sesuai ketentuan fikih Islam. Yang pertama yaitu mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua yaitu apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau menaati imam yang sah atau merujuk seperti yang dikatakan di atas tadi. Kemudian yang ketiga yaitu jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Jika setelah munculnya ultimatum itu mereka meminta waktu, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah waktu yang diminta tersebut akan digunakan untuk memikirkan kembali pendapat mereka atau sekedar untuk mengulur waktu. Jika ada indikasi jelas bahwa mereka meminta penguluran waktu untuk merenungkan pendapat-pendapat mereka, maka mereka diberi kesempatan. Akan tetapi, jika sebaliknya, jika didapati indikasi bahwa mereka meminta penguluran waktu hanya untuk mengulur waktu, maka mereka tak diberi kesempatan untuk itu. Kemudian yang keempat yaitu jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Kemudian yang selanjutnya ada status hukum pelaku bughod. Kalangan bughod itu tidak dihukumi kafir. Namun hukuman bagi pelaku bughod secara jelas telah disebutkan yaitu diperangi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Hujurat ayat 4. Pelaku bughod yang taubat, maka taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para pelaku bughod tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Kemudian, adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ghanimah atau harta rampasan perang. Karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Bahkan jika didapati kalangan bughod yang terluka saat perang, mereka tidak boleh serta-merta untuk dibunuh. Terkait hal ini, terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya
Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai anak ibu hamba, bagaimana hukum orang-orang yang mendurhaka dari umatku?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Mereka yang lari tidak diikuti, yang terluka tidak segera dibunuh, dan yang tertawan tidak dibunuh." Hadis riwayat Imam Bukhari 6885. Ibnu Abi Syaiban meriwayatkan bahwa kala terjadi perang Jamal, Ali menyuruh agar diserukan, "Yang telah mengundurkan diri jangan dikejar, yang luka-luka jangan segera dimatikan, yang tertangkap jangan dibunuh, dan barang siapa yang meletakkan senjatanya harus diamankan." Berikutnya ada hukum memerangi Bughod dan batasannya. Para ulama membagi perang terhadap kaum Bughod dalam dua kategori hukum, yaitu yang pertama, Bughod wajib diperangi, kemudian yang kedua, Bughod mubah atau boleh diperangi, dengan alasan mereka yang hukumannya wajib diperangi adalah yang melakukan salah satu dari tindakan berikut. Nah, berikut ini adalah kategori-kategori para pelaku Bughod yang boleh diperangi. Yang pertama yaitu menyerang wanita dalam kawasan Ahlu al-Adli, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Dan yang kedua, mengambil bagian dari Baitul Mal kaum muslimin secara tidak sah. Dan yang ketiga yaitu tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka. Dan yang keempat, secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin yang sah dibaiat dan wajib ditaati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya barang siapa yang menarik dirinya dari ketaatan kepada imam, maka pada hari kiamat dia tidak akan memiliki hujah di hadapan Allah. Dan barang siapa mati sementara ia tidak ikut serta dalam baiat, maka kematiannya seperti mati jahiliyah. Hadis riwayat Imam Muslim. Masih diperselisihkan pada fuqaha adalah orang-orang yang mengadakan pemisahan diri dari jamaah muslimin dan tidak mau menyerahkan zakat kecuali kepada sesama golongan mereka, kaum Bughod. Imam Syafi'i dalam Qaul Qadimnya berpendapat mereka wajib diperangi atas dasar pendapat bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada Baitul Mal muslimin. Namun dalam Qaul Jadid, Imam Syafi'i berpendapat mereka mubah diperangi atas dasar pendapat bahwa penyerahan zakat ke Baitul Mal adalah sunat dan tidak wajib. Kemudian yang selanjutnya ada hikmah adanya hukuman bagi pelaku Bughod. Adapun hikmah dari adanya hukuman bagi pelaku Bughod antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang sudah terbentuk secara sah. Dan yang kedua, seorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Dan yang ketiga, menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat kesemena-mena yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui oleh negara. Yang keempat, memberikan efek jera terhadap pelaku Bughod agar tidak memberontak dan dapat kembali taubat serta mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam. Yang kelima yaitu memberikan pemahaman bahwa jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan jalannya pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar. Nah, syukron, terima kasih. Tadi adalah materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dari teman-teman semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.